Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin inhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Mari kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan meningkatkan takwa kita dengan cara meningkatkan motivasi untuk bertakwa. Salah satu cara meningkatkan motivasi adalah menguatkan keimanan kita. Dalam hal ini menguatkan keimanan kita terhadap yaumul akhir. Hadirin rahimakumullah, ada pasangan yang tidak asing di telinga kita terhadap lafal-lafal yang diperintahkan oleh Allah, diantaranya atiullah wa atiur rasul. Kemudian bersyukur, itu khasnya waskurli wali walidaika. Diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Diperintahkan untuk bersyukur pada Allah dan bersyukur kepada orang tua, kedua orang tua kalian. Ada pasangan yang tentang keimanan, tadi barusan dibaca oleh Imam, aminu billahi wal yaumil akhir. Jadi sebenarnya kan tidak hanya yaumil akhir, tapi wa malaikatihi wa kutubihi yaumil akhir. Tapi tadi ada ayat yang pasangan perintah beriman itu pada Allah dan pada yaumul akhir. Itu menunjukkan betapa pentingnya mengimani hari akhir. Dan pada kesempatan ini kita akan memutolaah tentang tanda-tanda yaumul akhir yang kemarin kita sudah bahas, tanda-tanda sughra, tanda kecil. Sekarang kita waktunya membahas tanda-tanda ya kubro, tanda besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ammal kubra, napun utawi tanda-tanda gede, tanda dina kiamat gede, fa awwaluha mongko iku utawi awale tanda kiamat gede, khurujul mahdi, iku metune Imam Mahdi. Tanda kiamat yang besar itu adalah keluarnya Imam Mahdi. Wa huwa utaya Imam Mahdi rajulun wong lanang azimus sya'ni kang gede, agung kenyataane, keadaane. Sya'nun itu tingkah ya, sya'nun itu syai'. Min walati Fatimah radhiyallahu anha, saking keturunane Sayyidatina Fatimah radhiyallahu, muga-muga paring ridha sapa Allah anha, saking Siti Fatimah. Sayyidatina itu disingkat menjadi Siti. Saya ingat no Jawa kok ono Siti. Orang Jawa itu kan pinter singkatan ya. Sayyidatina Kedawan jadi
disingkat Siti. Seperti Sayyidina Muhammad disingkat Siti Rasulih ya, di dalam qasidah-qasidah itu. Pun yamla'u kang ngebak-ngebaki sapa Imam Mahdi al ardo ing bumi koston apane adile wa adlan tegese adile. Kama muliat kaya oleh ngebak-ngebiki dulman ing pepeteng wajuron lan lacute. Jadi keadilannya Imam Mahdi nanti, keagungannya itu memenuhi bumi, artinya dikenal, didengar oleh semua penghuni bumi yang pada saat itu gelap, banyak orang durhaka, lacut. Akhrajar Royani ngetokaken hadis sapa Imam Royani fi musnadihi ing dalem musnadi Imam Royani wa Abu Nuaimi dan Abu Nuaim an hadifata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al Mahdi utai Imam Mahdi rajulun ku wong lanang ming waladi saking anak turunku, maksudnya Kanjeng Nabi. Launuhu utawi warnane Imam Mahdi launun arabiyun iku rupa bentuk warna arabiyun wong Arab. Wajismuhu utai jisime Imam Mahdi jismun iku jisim wong, jismun iku jisim Israilun bangsa Israil. Ala khaddihi iku ing antase pipine Imam Mahdi al aimani kang tengen khalun iku ana utai andeng-andeng. Kanahu kaya-kaya Imam Mahdi kawakibun iku lintang duriyun kang mencorong. Jadi ini sudah dibocorkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa karakternya Imam Mahdi nanti itu keluar dari turunan Kanjeng Nabi yang Arab, jisimnya itu jisim Israiliyah, bangsa Israel, dan di pipinya itu ada pipi kanan, jelas ya, pipi kanan itu ada andeng-andeng, dan khas lagi seperti bintang yang mencorong. Jadi kita tidak bisa bayangkan seperti apa wajahnya Imam Mahdi nanti. Yamla'u kang ngebeki al-ardh ing bumi adlan apane keadilane. Jadi matanya hadis yang ini dengan yang atas tadi sama, ini yamla'ul ardh adlan. Kama muliat kaya den apa iku penuhi ardi jauron apane lacute yurdi dan ridaki fi khilafatihi diridani sapa Imam Mahdi fi khilafatihi ing dalem sapa iki khilaf keutusane kepemerintahan Imam Mahdi ahlal ardi ing ahli bumi wa ahlas samai lan ahli langit hatta tayra sehingga manuk fil jawi ing dalem awang-awang. Jadi kepemimpinannya itu diakui tidak hanya ahli bumi saja tapi ahli samawat, ahli sama itu ya bagi kita ya gaib. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan secara logika sama itu apa gitu ya. Ada yang menerjemahkan bahwa langit itu ya batas pandangan mata. Nah yang dipandang itu kan hanya di atmosfer saja, lapisan tipis saja yang dipandang itu kan secara mata telanjang ya. Karena partikel udara itu menyerap sinar dan sinar itu dipantulkan kepada mata kita. Jadi di luar atmosfer sudah gelap, nggak bisa lihat. Itulah tanda-tanda kiamat besar. Ada Imam Mahdi pertamanya. Kalau saya ingat waktu pondok dulu itu di tauhid lama itu dijelaskan tumat dairin. Jadi tanda besarnya itu singkatan dari tumat dairin. Tu itu Turki. Diawali dengan gejolaknya Turki. Ya sekarang apa sudah gejolak apa belum kemarin yang runtuhnya itu. Tapi kenyataannya kan akhir-akhir ini Turki bangkit gitu ya. Apalagi saya ingat pernah denominasi mata uang. Denominasi itu penurunan nilai mata uang.
diturunkannya itu 6 angka, 6 nol. Jadi yang asalnya 1 juta menjadi 1 mata uang. Kita dulu pernah ada umek mau denominasi 3.30 yang asalnya 1000 menjadi 1 rupiah. Itu kalau nggak salah 3 atau 4 tahun yang lalu, sebelumnya Covid. Nggak tahu, tapi kok belum ada gejolak. Saya sebenarnya senengnya apa, secara pribadi itu nilai mata uang itu ada harganya gitu loh. Ada masa $1 15.000 kok gak norgane. Saya punya kawan akrab di waktu belajar di Inggris itu, orang Turki itu, dia cerita kalau makan itu ya berjuta-juta, 15 juta, 20 juta gitu satu porsi. Kaya berarti. Ya iya begitulah memang. Tapi begitu nggak lama ada denominasi 6 angka. Bon, itu Tumadairin gejolaknya Turki, terus Ma itu Mahdi, Da terus Dajjal, Isa, Rinnya itu hilangnya Al-Quran, hilangnya tulisan Al-Quran. Jadi mungkin secara fisik terakhir nanti Quran itu kertasnya masih ada tapi tulisannya nggak ada. Ada yang menerjemahkan begitu. Jadi saya ingat Tumadairin itu nggak tahu kok nancap di pikiran saya. Ternyata urutannya sama ini. Di sini setelah Turki gejolak Imam Mahdi. Kalau Turki sudah didefinisikan gejolak, ya berarti tinggal nunggu Imam Mahdi. Pun warawala nyeritakan sahabat Ahmad, Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Tirmidzi an Ibnu Mas'udin, saking Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhabud dunya walatan qadi hatta yamlika rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Jadi dawuh Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, an Ibnu Mas'ud, maksudnya 4-3 Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi ini sama-sama meriwayatkan dan sama-sama an Ibnu Mas'ud. Dan dawuhnya itu matanya begini, la tadhabu, ora ilang apa dunya walatan kodolan ora tutuk apa dunya hatta yamlika sehingga ngeratoni sapa rajulun wong lanang min ahli baiti saking ahli omahku, ahli bait Kanjeng Nabi, yuwati kang metui ismuhu apa asmane rajul ismi ing asma ingsun. Jadi dahulunya Kanjeng Nabi itu dunia ini tidak akan selesai, tidak akan hilang sampai dengan nunggu datangnya seorang laki-laki yang bisa memimpin dunia. Dan orang laki-laki itu dari turunan saya, ahli bait, yang namanya itu nyocoki dengan nama saya. Kalau Imam Mahdi ini apakah yang dimaksud itu ya wallahu alam. Nah cokinya itu di mana ini saya mutolaat tidak ada penjelasannya. Wa fi riwayatin la iku setengah saking jauh wa khalquhu utai kedadiane rajul khalaqi ing nyocoki kedadianku gitu ya. Maksudnya ya padha menungsone. Pun itu tadi tanda alamat besar adanya Imam Mahdi. Kalau melihat ini secara logikanya nun sewu saja ya masih lama. Tadi kan dijelaskan nanti kekuasaannya Imam Mahdi itu bisa memenuhi sejagat raya ini yang sebelumnya itu gelap. Artinya kelacutan, kemungkaran itu merajalela. Nah, kalau melihat trennya kehidupan Islam di dunia sekarang kan kelihatannya naik. Dari segi jumlah penduduk saja naik. Ya, saya ingat kira-kira 5 tahun yang lalu masih 1,2 miliar, sekarang 1,4 miliar. Memang persentasenya naiknya
tidak banyak tapi naik gitu. Apalagi tren dunia sekarang ini kebingungan mencari solusi mendamaikan dunia itu dengan cara apa. Ternyata muncul ide dari Indonesia ini sudah membuat ilmuwan-ilmuwan di dunia itu melek bahwa dunia ini harus didamaikan. Terkenal sekali dengan pidatonya Yai Yahya Sakuf, menyampaikan bahwa dunia ini harus didamaikan, harus dipersatukan dengan cara mencari nilai-nilai yang sama. Yakin sekali orang beragama maupun tidak beragama itu ada sesuatu hal yang sama. Contohnya kejujuran, keinginan damai. Semua orang kan sama itu kan. Kalau dikumpulkan terus akhirnya ketemu persepsi yang sama itu banyak. Kalau sudah ketemu persepsi banyak begitu bisa dirumuskan bagaimana menyatukan dunia ini supaya tidak permusuhan. Sungguh geliat nun sewu saja ya, geliat Harlah NU 1 abad itu meramaikan dunia dan membuat dunia melek bahwa keberhasilan Indonesia mengemas sekian banyak pulau, sekian banyak suku itu ternyata bisa kebinekaan tunggal ika. Ya, sudah barang tentu diharapkan untuk mulai melangkah abad kedua ini bisa menyatukan dunia. Allahumma amin. Cita-cita kan boleh gitu ya. Memang lambangnya NU itu nun sewu saja kan jagat, merawat jagat, membangun peradaban. Pun wasani hautai kang kaping pindho, alamatul kubro kang kaping pindho, hurujud dajjali itu metune dajjal. Akhir zamani ing akhir zaman. Jadi tanda besar kedua itu keluarnya dajjal di akhir zaman. Yaptali nyoba sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan dajjal ibadahu ing kawulane Gusti Allah. Ya qadiru lan nguasaaken sapa Allah ing dajjal ala asya ing asate pira-pira perkara tadhasil ukuli kang bingungaken apa asya al ukula ing pira-pira akal wa tahayyara lan bingungaken tegese bingungaken al albaba ing pira-pira kecerdasan. Jadi memang Gusti Allah memberikan penguasaan terhadap dajjal untuk membingungkan orang pinter. Al-albab, tahayyarul albab, tadhasul ukul, artinya membingungkan. Wa tahayyara itu lebih membingungkan lagi. Kalau ghayyara itu memilih, kalau takhayyara itu bingung. Lebih parah timbangane tadhasu, insyaallah begitu artinya. Pon yang taru kang bojuk pihak lawan dajjal. Oh Mas mboten. Yang taru kang bojuk kang kabujuk pihak lawan asya ba'dul ibadi, sapa sing kabujuk sebagian kawula. Wa yusbitulan tetep netepaken sama Allah Gusti Allah min sabaqat man ing wong masyaallah. Sabaqat kawung sedingin lau keteman apa saadatu kabejo. Tadi sebagian ba'dul ibadi, sebagian kawula itu tertipu. Tapi ya Allah masih juga menetapkan orang-orang yang untung, yaitu tetap tidak terbujuk. Di sini as-saadah. Pun. Jadi yang perlu menjadi catatan, dajjal itu mempunyai kemampuan, memang diberikan kekuasaan oleh Gusti Allah dalam menguasai manusia, tidak hanya dalam segi kekuatan tapi dari segi pikiran, membuat manusia bingung. Manusia yang berakal pun bisa bingung. Pon. Wa min amarati qurbi hurujihi lan iku setengah saking pira-pira tengere parke metune dajjal kilatul amri ku kedhike perintah bil ma'rufi kelawan kebagusan wan nahi lan cegah anil mungkar sing mungkar.
wasafkut dimai lan ngilekakene pira-pira getih, maksudnya peperangan. Nah, jadi tandanya Dajjal mau datang. Nah, sudah barang tentu ini urutannya kan setelah Imam Mahdi sukses mendamaikan dunia, memakmurkan dunia, terus terjadi peluruhan sampai gelap. Sampai paling gelap itu Dajjal datang ini. Gitu loh. Jadi kalau dilogikakan sikuen itu memerlukan waktu yang agak lama. Tapi disinilah saya pernah konflik. Kanjeng Nabi kan pernah dawuh terkenal sekali bahwa usia dunia ini tidak sampai 15 abad gitu. Nah sekarang kan sudah masuk abad ke-15. Saya ketika tanya kepada seorang kiai, wallahu a'lam, nggak bisa jawab, itu urusan Gusti Allah itu. Kalau melihat hadis Nabi itu ya beliau mengatakan kira-kira putune awak dhewe iki ngatasi. Kalau tidak sampai lengkapnya 15 abad gitu ya. Tapi kalau melihat urutan ini ya lama Mas Yan. Apalagi sekarang trennya umat Islam naik gitu. Persisnya bagaimana wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang tahu. Apalagi ada backup bahwa yaumul qiyamah itu dirahasiakan oleh Gusti Allah persisnya. Bagaimana untuk mensinkronkan? Saya punya solusi konflik itu. Untuk mensinkronkan itu Gusti Allah membuat waktu ini cepat, waktu ini lambat kan bisa saja. Ukuran 1 abad menjadi 1 detik kan mungkin saja. Dibalik ukuran 1 detik menjadi 1 abad bisa saja. Gusti Allah itu teramat sangat berkuasa menghentikan waktu. Kalau waktu ini dihentikan kan 1 detik saja, selama menghentikannya 1 abad kan sama dengan 1 abad itu. Beres itu. Itu pikiran saya solusi kekonflikan tadi loh. Jadi Ashabul Kahfi 300 tahun dirasakan oleh Ashabul Kahfi mungkin 3-5 menit saja bisa saja. Kalau rasa bagi Ashabul Kahfi itu dibuat waktu untuk Ashabul Kahfi itu diam, tapi untuk dunia lain berjalan normal. Itu tidak aneh bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan solusi pemikiran. Karena sesuatu yang logik dengan yang tidak logik bagi kudratillah itu tidak ada bedanya. Bagi kekuasaan Allah baik masuk akal maupun tidak masuk akal itu sama. Tandanya dekatnya keluarnya Dajjal itu sedikitnya amar ma'ruf nahi mungkar dan peperangan. Perang terbuka itu menjadi wasafkut dima'i ngilekaken pira-pira getih. Warukunul ulama ila dzulumati, lan condonge ulama-ulama ila dzulumati maring pira-pira wong kang dolim. Dolamati nggih. Jadi ulama yang terdefinisi ahli ilmu itu cenderung berpihak pada orang-orang dolim. Ya kalau definisi ulama yang dikehendaki di Al-Quran ya menjadi tidak ulama. Kalau dekat dengan dolim itu kan berarti enggak takut kepada Allah. Padahal definisi mereka innama yakhsyallah min ibadil ulama. Jadi yang dimaksud ulama itu kategorinya orang yang paling takut kepada Gusti Allah. Jadi takut itu karakter yang betul akibat penuhnya ilmu yang benar, itu loh maksudnya. Jadi langsung mengekspresikan ulama itu karakternya adalah orang yang takut kepada Allah. Lah takutnya itu karena punya iman, punya pemikiran yang baik, punya hidayah kan begitu. Nah, itu. Jadi kalau sudah begini definisi ulama ya sudah bergeser. Wataroddada ila abawaikal maluki abwabil muluki. Lan mider-mider maring pira-pira lawange keraton, seneng di pemerintahan kekuasaan ngatong begitu loh, ngapunten mawon. Pun
Wa yakhrujun metu apa dajjal min nahiyatil masyriqi saking arah wetan min qaryatin saking desa min qura asbihani saking pira-pira desa tanah Asbahan. Yaqulu ngucap sapa dajjal li sahabati maring mendung amtur muduna sira udana sira fayamtur mongko udan ngudani sapa mendung. Ya'muru perintah sapa dajjal hu ing mendung bil imsaki maring kelawan ngeker fayamsiku mongko keker. Jadi saking kuasane, saking Gusti Allah maringi kekuasaan kepada dajjal. Kalau ada awan itu dajjal bisa mengatakan udanono, jadi hujan. Hujan itu disuruh berhenti bisa berhenti. Saking kekuasaannya dajjal. Nah sebenarnya setelah selaku ilmiah kan manusia secara ilmiah kan sudah bisa mempercepat hujan dan memperlambat hujan. Kebetulan saya punya pengalaman mempercepat hujan. Ketika mohon maaf ini cerita ini rasa ya. Ketika waduk Cirata, Saguling, Jatiluhur itu kan satu aliran sungai Jawa Barat. Itu ketiga-tiganya produksi listrik. Diprediksi kalau tidak ada tambahan hujan minggu depan sudah berkurang produksi listriknya. Ketika saya mahasiswa ditawani BPPT untuk mengikuti program bukan hujan buatan, modifikasi cuaca. Jadi hujan itu dipercepat. Jadi awalnya pagi-pagi jam 7 sampai 9 itu observasi. Saya ikut itu satu pesawat kecil berempat saja. Naik di sekitar area yang diperlukan ya sekitar 3 waduk itu, dilihat secara dari atas apakah ada awan tinggi atau tidak, karena awan tinggi itu menentukan bagaimana intensitas matahari itu mengenai permukaan. Yang kita harapkan adalah tidak ada awan tinggi, karena begitu ada awan tinggi intensitas di permukaan ini berkurang sehingga proses penguapan di permukaan itu berkurang. Nah, itu di potensial. Dan alhamdulillah keliling itu 2 jam pakai di atas hutan-hutan itu. Alhamdulillah tidak ada awan tinggi sama sekali. Artinya penguapan di permukaan kan tidak hanya dari air ya, penguapan kan dari pohon-pohon itu kan potensial juga. Sudah barang tentu tidak hanya itu parameternya, temperatur, arah angin dan angin itu sudah dihitung semua, dan alhamdulillah diputuskan untuk dipercepat. Caranya gimana? Jam 12 kita pasukan yang bawa garam, karena kondensasi itu bisa dipercepat dengan ditambahkan inti kondensasi. Inti kondensasinya ya garam. Jadi Hercules berangkat bawa sekian ratus karung yang sudah terbuka isinya garam halus pada ketinggian tertentu disebarkan. Alhamdulillah nyata 2 jam berikutnya jam 12 disebar, jam 2 turun hujan. Alhamdulillah, inilah kekuasaannya Gusti Allah melalui memberikan ilmu terhadap manusia bisa diinikan. Ketika G20 jangan dikira BPPT diam-diam. Itu kalau acara-acara orang internasional di terbuka acara makan malam itu kalau nggak dijamin oleh BPPT ya menakutkan, musim hujan sebabnya. Caranya gimana? Dicari wilayah sekitarnya yang potensial banyak uap air, terus di sana diturunkan dipercepat. Jangan turun di area itu. Bisa. Masya Allah, ilmu pengetahuan. Saya tahunya setelah beberapa hari muncul tulisan dari BPPT seperti itu. Jadi upayanya Pak Jokowi untuk mendatangkan, mensukseskan G20 seperti itu. Kembali ke sini, secara ilmiah menurunkan menyetop hujan ya bisa. Gitulah. Orang zaman sekarang sudah bisa. Wayam kusulan netepi apa dajjal fil ardi dalam bumi arba'ina yauman selamat 40 hari loh. Kok cuma sedikit 40 hari loh. Ginian nih loh. Ini kan timing itu relatif gitu.
Fa fil hadis kulna ya Rasulullah wa ma lubsuhu wa ma niku napa lubsuhu menengi dajjal fil ardi lah napa dajjal teng bumi niku. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi napa ya wa ma iku apa bukan lah napa nggih. Apa kok tersirat kok hanya 40 hari itu mengamai apa? Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi arbauna yauman 40 yauman apane dinane yaumun utai sak dina kasanate niku kaya setahun. Nah, di sini sudah berperan ilmunya Albert Einstein bahwa ilmu apa itu waktu itu memang relatif. Mohon maaf saya juga punya pengalaman praktikum relativitas ini. Memang betul secara teoritis itu waktu itu tidak tetap. Seperti sekarang detik 60 jadi menit itu standarnya uranium U235. Padahal series uranium itu banyak yang mempunyai standar peluruan macam-macam. Sekarang yang dibuat kesepakatan dunia bahwa standar uranium 235 insya Allah itulah yang baik ketetapan. Dan itu tidak konstan ternyata. Dan Einstein bisa membuktikan cekak ausnya itu bisa terjadi tidak konstan kalau sistem ini dijalankan mempunyai kecepatan sejajar atau sekitar kecepatan cahaya. Kalau kecepatan sistem ini dijalankan seperti kecepatan cahaya, maka time itu berhenti. Kalau lebih cepat, maka waktu itu mundur. Makanya awal-awal Einstein mengeluarkan itu langsung ada film time tunnel, membuat ilustrasi waktu mundur nyut sekian tahun yang lalu. Memang itu bisa. Saya mengikuti dan menyaksikan, membuat penelitiannya itu begini, praktikumnya begini, simpel sebenarnya praktikumnya. Kita kan tahu cahaya. Cahaya ini kan bisa dilihat dari dua sisi, gelombang bisa di gelombang cahaya dipandang dari arus yaitu materi yang dikeluarkan oleh cahaya itu namanya foton itu jatuh. Ketika disinarkan fotonku jatuh, ini dilihat dari energi gelombang, ya gelombang itu berjalan. Nah kebetulan kecepatan arus berupa foton dan kecepatan energi gelombang itu sama. Nah simpelnya kita dipasangkan lampu di atas dan lampu di atas itu disinarkan ke bawah dan disinarkan ke rada jauh dan ini jaraknya beda. Yang rada jauh ini kan membentuk sudut jauh gini, terus yang ini lebih dekat. Nah ternyata ketika stopwatch itu dicetek ini, cetek sini, tangkapnya sensor yang tegak lurus dengan sensor yang sana itu timingnya sama. Aneh toh, jaraknya berbeda tapi waktu terimanya sama, sekian mikro detik gitu ya, alat ukurnya sudah begitu. Nah seperti itu terus diputuskan bahwa waktu yang berjalan ke sana dengan waktu yang berjalan sini standarnya berbeda, dibuktikan dengan jarak yang berbeda. Hadirin rahimakumullah, itulah ilmu pengetahuan. Itu key faktornya ilmunya Pak Einstein itu seperti itu. Secara teoritis bisa dibuktikan, tapi secara real tidak mungkin bisa. Kita di dalam alam seperti ini akan mempunyai waktu yang relatif itu apabila alam ini dijalankan mempunyai kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Energinya enggak ada, mediumnya juga enggak ada. Jadi tidak mungkin untuk direalisasikan. Tapi secara teoritis bisa terdongkel itu ilmunya hukum Newton itu, yang energi itu setengah mv kuadrat. Kalau Pak Einstein nggak usah setengah, langsung mc kuadrat gitu saja. Pun lan napa nih kok jauh-jauh mriku nggih ngapunten nggih, mumpung kula seneng ada pengalaman ngeten niku. Pun dados 1 tahunnya 1 harinya nih terang Kanjeng Nabi yaumun kasanatin, 1 harinya nanti Dajjal itu kasanatin seperti 1 tahun. Wa yaumun sadina berikutnya ini
Kasyahrin iku satu bulan, wa yaumun utai yaum ka Jumatin sak Jumat, wa sairul ayamihi utai sekarine dinane Dajjal ka ayamikum iku kaya dina sira kabeh. Niki nek ditotal wallahu alam, nanti dihitung aja tukang matematika ini. Kulna ngucap ingsun fadzalika mongkon fadzalikal yaumu mongkon yaum dina alladzi kang kasanatin kaya setahun atak fina ana to nyukupi ingsun fihi ing dalem niku salatu yaumin napa salate sedina. Niki sahabat niki sing ditanyakan salate setahun niku lho apakah juga cuma 5 kali? Kula seneng dengan pertanyaan ini. Kalau satu hari yang kita lalui kan 24 jam. Nek digambarno Kanjeng Nabi satu hari benjing Dajjal niku 1 tahun. Lho sahabat nih tangkleti, apakah 1 tahunnya kita ada Dajjal nanti sholatnya juga 5 kali tok gitu. Qala la akdiru ngirono sira lahu maring apa iki dalikal yaum qadrahu ing kira-kirane. Nanti Kanjeng Nabi jawab tidak. Perkirakanlah apa ini sholatnya nanti dalam 1 tahunnya Dajjal itu untuk berapa kali terusan. Itu sudah mengkirakan. Saya kira ini menjadi dasar bagi wilayah yang tidak pernah kena matahari dengan wilayah yang selalu kena matahari dalam waktu tertentu. Kalau kita lihat global yang ada intensitas sinar matahari itu timing tertentu, musim matahari di utara, matahari di selatan. Sebenarnya bukan mataharinya, buminya saja yang oleng. Buminya oleng ke selatan, buminya oleng ke utara itu ada. Ketika bumi oleng ke selatan itu ada wilayah yang setiap saat ada sinar matahari. Dan di wilayah utara setiap saat nggak ada matahari. Lah mungkin para ulama, saya pernah baca gimana caranya sholatnya orang seperti itu. Mungkin mengkiaskan kasus ini, sholatnya diperkirakan. Hadirin rahimakumullah wa salisuha utai kang kaping 3 wallahu alam bisawab. Hadirin rahimakumullah, demikian pagi ini yang kita bisa tolaah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Subhanallah bihamdik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.